Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala pujian yang milik Allah, segala keagungan, kemuliaan, kepunyaan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu kita berselawat kepada kekasihnya Nabi Allah Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat semua kita telah meyakini bahwa Al-Qur'an adalah pedoman hidup kita yang tidak kita ragukan lagi kebenarannya. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal muttaqin. Petunjuk bagi orang yang muttaqin. Hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Petunjuk dan pembeda bagi kita mana yang hak dengan yang batil. Sehingga ketika dia menjadi petunjuk bagi kita, tentu kita harus menguasai. Pertanyaannya, sudah berapa kali kita khatam membaca Al-Quran? Sudah berapa ayat yang kita pahami? Sudah berapa yang kita hafal? Tentu ini perlu kita jawab bersamaan dengan usia kita yang semakin bertambah. Kami sangat yakin dan percaya bahwa sahabat-sahabat semua adalah orang-orang yang telah menghatamkan Al-Quran, yang telah membaca Al-Quran, tapi tentunya ada tip-tip sendiri yang harus kita lakukan agar kita bisa secara rutin berinteraksi dengan Al-Quran yang merupakan pedoman hidup kita ini. Hari ini saya akan berbagi dengan sahabat-sahabat semua bagaimana kita menghatamkan Al-Quran satu juz satu hari. One day, one juz. Sahabat-sahabat beriman yang disayang Allah Subhanahu wa taala, saya sekarang tengah berada di Batam dalam suatu tugas, yaitu pertemuan forum komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Wilayah Barat yang diselenggarakan di Kota Batam. Sekarang saya baru saja selesai melaksanakan salat maghrib. Saya ada utang untuk hari ini. Tadi saya habis salat tahajud baru membaca Al-Quran ini 7 halaman. Kemudian ketika habis salat zuhur tadi, saya bisa baca 4 halaman. Dan masih tersisa 4 halaman lagi untuk juz kelima hari ini. Kenapa juz kelima? Hari ini ada tanggal 5. Jadi saya berusaha setiap hari membaca 1 juz sesuai dengan tanggalnya. Dan hari ini tanggal 5, saya membaca juz 5. Sahabat-sahabat semua, untuk menghatamkan 1 juz 1 hari, itu kalau kita coba ya, saya ulangi lagi, kalau kita mau mencoba mengeksekusi, ini akan bisa kita lakukan. Polanya banyak sekali bisa kita lakukan. Kalau misalnya kita salat tahajud menjelang antara waktu salat tahajud menjelang subuh itu kadang-kadang kita bisa selesaikan 1 juz. Kalaupun tidak 1 juz, 5 halaman atau setengah juz itu bisa kita lakukan juga. Tergantung kita semua. Apakah kita membaca habis sholat subuh misalnya, agak 5 halaman juga boleh, bisa. Kemudian juga sholat zuhur nanti juga bisa. Salat maghrib apalagi waktunya juga cukup panjang seperti sekarang ini. Jadi bisa saja 5 waktu sahabat-sahabat membagi. Karena dalam Al-Quran per juz ini hanya 15 halaman 1 juznya. Artinya kalau kita bagi per waktu sholat kita 5 waktu, itu bisa hanya 3 halaman per habis kita selesai sholat. Nah, itu pertama, kita bagi per waktu sholat. Atau mungkin pada waktu-waktu yang kita anggap lebih space-nya lebih lama, misalnya seperti tadi, habis sholat tahajud mungkin bisa setengah juz misalnya, atau 5 halaman misalnya. Habis sholat subuh kita baca lagi misalnya. Kemudian mungkin zuhur karena kesibukan kita, ya mungkin kita selesaikan nanti di maghrib. Nah, bisa saja di maghrib ini bisa kita selesaikan setengah juz bisa. Ini tergantung juga situasi kita. Jadi sahabat-sahabat semua, ketika kita eksekusi, kita lakukan, ini insya Allah bisa. Tergantung niat kita. Bagaimana caranya? Kita bawa saja Al-Quran ini kemana kita pergi. Kalau seandainya juga jarak kita dari rumah ke tempat kita bekerja ada memakan waktu setengah jam atau 20 menit, itu sudah cukup juga untuk kita untuk membaca
sampai ya kalau 20 menit mungkin bisa 5 halaman, 4 halaman sudah bisa kita selesaikan. Jadi sangat sederhana sekali. Kalaupun Bapak dan Ibu juga berjalan, melakukan perjalanan dinas, misalnya yang perjalanannya 2 jam, kita contohkan dari Padang ke Bukit Tinggi, bisa selesai juga kalau kita mau juga untuk melakukan. Tapi bagaimana caranya? Kalau kita membaca melalui HP, ini mata kita cepat lelah. Sebentar kita sudah cepat lelah. Jadi makanya saya mencoba membawa Al-Quran yang per juz ini, Bapak dan Ibu. Tulisannya cukup besar, dan di sini juga ada terjemahannya, seperti itu. Kalau waktu kita masih panjang, kita bisa juga membaca terjemahannya untuk bisa memahami isinya. Jadi kemudian bawa Al-Quran ini tidak berat. Membawa Al-Quran ini tidak berat, karena kita hanya membawa per juznya. Kalau hari ini tanggal 5, kita bawa juz 5 aja. Kita nggak pikirkan juz yang lainnya. Nggak selesai ya nggak apa-apa. Besok kita bawa lagi juz 6. Nah, jadi semua bisa kita sesuaikan. Akhirnya kita juga tidak terlalu memaksakan. Berapapun bisa kita lakukan, itu sudah cukup. Kalau bisa selesai, ini jauh lebih baik lagi. Kalau tidak selesai juga tidak apa-apa. Kita kan sudah berusaha. Besoknya baca juz selanjutnya. Nah, saya Bapak dan Ibu, saya perjalanan saya sekarang dari tanggal 4 kemarin, saya berangkat. Sehingga saya juga bawa juz 4-nya. Nah, setelah tanggal 5, ya, sehari ini juz 5 yang ada di tangan saya sekarang ini. Kemudian untuk besok tanggal 6, sudah saya siapkan juga juz 6-nya. Dan saya masih di sini besok. Mudah-mudahan juga bisa saya selesaikan. Kemudian tanggal 7, saya berangkat ke Jakarta. Saya sudah ada di Jakarta. Sore besok saya berangkat ke Jakarta. Saya siapkan juz 7 untuk di Jakarta. Kemudian tanggal 8 dari Jakarta saya pergi ke Payakumbuh. Saya juga bawa ini. Mana tahu di mobil saya bisa baca. Dari perjalanan saya dari Padang ke Payakumbuh, mungkin bisa ini saya selesaikan. Kemudian tanggal 9, saya akan pergi ke Pekanbaru, kasih ceramah Maulid di Pekanbaru. Saya bawa juz 9-nya. Mudah-mudahan saya juga bisa selesaikan ini. Kembali di Pekanbaru, saya kembali ke Payakumbuh, saya juz 10. Baru saya kembali ke Padang. Juz 11-nya tinggal di Padang. Karena perkiraan saya tanggal 11 saya sudah harus berada di Padang untuk melaksanakan tugas untuk masuk kerja di Padang. Nah, sahabat-sahabat semua, ini kalau kita kumpulkan hanya segini, tidak berat untuk membawa Al-Quran per juz ini. Jadi ini sangat sederhana sekali, dan jangan lupa di mobil kita juga selalu kita taruh Al-Quran ini, dan sangat mudah untuk dibawa kemana-mana. Saya tidak menginikan Al-Qurannya, tapi hanya menyampaikan kalau Al-Quran per juz ini bisa kita terapkan untuk menghatamkan 1 juz per hari. Dengan metodenya adalah kita selesaikan per tanggal, per hari. Nah, kami sangat yakin, sahabat-sahabat semua kita yang menyatakan Al-Quran ini adalah hudan kita, adalah petunjuk bagi kehidupan kita. Tapi mungkin sudah berapa kali kita khatamkan? Tanya kepada diri kita. Mudah-mudahan semua kita yang menyimak ini, tayangan kami ini, adalah orang-orang yang sering mengkhatamkan Al-Quran. Kalau belum, mari kita mencoba dan mencoba. Beli saja Al-Quran di toko-toko buku, kemudian Anda baca, selesai. Jadi tidak perlu program-program yang muluk-muluk. Kemudian ketika waktu Anda masih tersedia, Anda baca terjemahannya, Anda hayati, Anda pahami. Kemudian juga targetkan juga menghafal. Sahabat-sahabat semua, sudah menjadi sunatullah bahwa kemampuan kita membaca dengan meningkatnya usia kita tentu akan semakin berkurang. Dan ketika waktunya kita tidak mampu lagi untuk membaca Al-Quran ini, tentu
yang bisa kita baca adalah apa yang telah kita hafal. Jadi di samping kita membaca, di samping kita memahami isinya, tentu juga kita harus juga menghafal ayat demi ayat yang nanti ketika kita tidak mampu lagi membaca, inilah yang bisa kita lafazkan setiap hari dalam setiap salat kita, ataupun dalam setiap kesempatan kita melahirkan kembali hafalan-hafalan kita, membaca secara rutin bacaan-bacaan Al-Quran, tilawah Al-Quran dengan hafalan-hafalan yang sudah ada dalam pikiran kita. Jadi untuk itu kita perlu setidaknya satu ayat satu hari kita coba untuk menghafalnya. Kalau ini bisa juga kita eksekusi, tentu bayangkan sahabat-sahabat semua, dalam 1 tahun kita sudah bisa menghafal 360 ayat. Ya mungkin kita bisa saja, kita kan bisa jadi mendengar dari audio-audio. Benar juga bisa kita lakukan. Tapi yang kita baca langsung melihat tulisannya, ini akan jauh lebih meresap ke dalam diri kita ketika kita baca ketimbang kita mendengarkan dari audio, dari bacaan-bacaan Qori ataupun yang lainnya, akan sangat berbeda. Maka dari itu kita tidak berdalih dan berdalih lagi sekarang. Mulai saja dari sekarang. Berapapun umur Anda sekarang, berapapun usia Anda sekarang. Kalau saya sekarang hari ini 60 tahun, saya akan tetap bertekad untuk mencoba semaksimal mungkin untuk menyelesaikan 1 juz 1 hari, dan Al-Quran ini saya tempatkan dimanapun saya ada, di situ ada Al-Quran. Itu yang paling penting. Sahabat-sahabat semua, karena waktu berjalan juga, masih ada sisa saya hari ini 4 halaman lagi. Dari tadi saya baca, ini mudah saja sahabat semua. Kalau sudah separuhnya, ini kan ada tanda jilidnya di sini ya, ketikannya. Nah, kalau separuhnya ini sudah 7 halaman ini kita baca, tinggal separuh lagi. Udah capek kita, sudah 7 halaman ya, sudah setengah juz berarti ya, nantilah lagi, atau nanti zuhur sedikit, kemudian lagi asar, maghrib, isya juga bisa, dan ini akan selesai 1 hari 1 juz, one day 1 juz bisa kita selesaikan. Selamat mencoba sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan interaksi kita yang intens setiap hari dengan Al-Quran ini insya Allah akan menjadi saksi, akan membela kita nanti di yaumil akhir nantinya. Banyak maaf, selamat berjuang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan membaca.